Untuk jamaah YouTube, ini saya ada di Surabaya. Dan langsung materi tauhid, halaman 18 bab napa? Kubur. Untuk lebih tahu penjabarannya kubur, di sini kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kubur. Kubur iku ana papat. Nomor siji. Kubur ingkar. Yaiku kubure wong. Kang ora weruh pangeran. Ora weruh dalil. Kaya kubure wong nyembah brahala. Nomor loro, kubur inat. Yaiku kubure wong kang weruh pangeran. Weruh dalil. Tapi ora gelem nglakoni ilmu papat. Kaya kubure Abu Thalib. Nomor telu, kubur Juhud. Yaiku kubure wong kang weruh pangeran. Tapi ora weruh dalil. Kaya kubure iblis. Nomor papat, kubur nifak. Yaiku kubure wong kang ora weruh pangeran. Tapi weruh dalil. Uga ora gelem iman. Kaya kubure wong munafik. Nah, cukup. Untuk jamaah YouTube, jangan mempunyai hati yang negatif. Dengan adanya keterangan yang pada siang hari ini menduduki judul atau bab kubur. Nanti kena saya, kena siapapun, sabar. Karena ini asli ngaji. Untuk lebih jelas, bab adalah judul kubur, kebalikan dari iman. Kalau orang iman syaratnya harus berjumpa dengan Allah, syariat. Hakikatnya kalau orang iman harus berjumpa kepada yang punya nama Allah. Itu adalah syariat, ikut muamalah. Hakikat adalah ikut mukasabah. Datang Pak? Oh enggak. Enggak apa-apa. Ya mudah-mudahan ada temannya lagi besok. Saya sudah bilang kepada Umi, kalau rumah ini penuh di mana? Jebol. Jebol sih Mas. Ya apa sih? Jebol itu lah ya pentil kata semban. Enggak apa-apa katanya Umi, enggak apa-apa. Pokoknya ngaji. Buktinya yang di ruang situ, ruangan situ ya ada tempat. Monggo Pak. Nggih, mriki Pak. Nggih. Nggih, dengan Bapak Aman sana barangkali bisa nemani. Nggih. Nggih. Barang. Nggih. Atau di sana di Pak Aman enggak apa-apa. Nggih. Untuk jamaah YouTube ini karena cabang 12 ini orangnya saling berdatangan, walau nggak tepat waktu nggak apa-apa. Memang saya suruh, walau ngaji kurang setengah jam bubar, jenengan baru datang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada materi tauhid yang pada waktu itu sedang diterangkan. Selamat datang juga Bapak. Barangkali diberi daya oleh Allah ke sini. Ini adalah
orang itu kalau enggak Allah yang mendatangkan, enggak ada, enggak akan bisa datang. Tapi yang dipilih kok yang enggak tahu alamat. Yang tahu alamat malah enggak mau ngaji. Iya. Tapi jangan sampai masuk surga besok tidak tahu alamatnya. Di mana Pak? Dipakai gitu dah. Iya bareng kerajaan dia kauman. Oke. Alamatnya di mana? Di mana-mana. Wa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Besar mana sih surga dengan zat Allah itu? Ya besar zat. Besar mana arsy dengan zat? Ya, besar zat ya. Makanya Allah tidak ada di arsy sana. Kalau di sana menempati arsy. Kalau di sana ada, harusnya tidak menempati. Karena lebih besar zat daripada arsy. Allah di sana berarti kan lebih besar arsy-nya daripada zatnya lah. Nggak ada tata krama dalam muka sapa, nggak ada. Yang ada itu adalah zatnya Allah itu ditempati arsy. Sopir dengan mobil besar mana sih? Besar mobil ya. Lah mobil itu zat. Sopirnya itu arsy. Masuk mobil di dalam sopir. Nah, itu orang mengatakan berarti Allah di arsy sana memaknai bahwa mobil di dalam sopir. Gak dipikir apa. Nah, ini pelajaran tauhid ya. Ngoncei gar titik, ngupili sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya bukit temen aja nih. Oke. Bukit bukan bukit perak, bukit emas ya. Tapi kalau ada bukit inten malah baik bener. Dirubah mariba, bukit inten itu loh. Ya ngundang wali kota. Nomor 1 kufur ingkar. Kebalikan dari iman itu kufur, Bu. Kalau ketemu dengan Allah itu namanya iman. Kalau belum ketemu atau tidak tahu kepada Allah itu namanya kufur. Jadi kebalikan dari iman apa? Ya kufur. Kalau kebalikan dari Islam, ya kafir. Ya, ini gak usah dicatat, gak apa-apa. Yang penting kan dipaku aja di sini. Langsung tek. Tapi bukan paku galangan, bukan. Paku ilmu. Nomor 1 kufur ingkar. Yaitu kufurnya orang yang tahu Tuhan, tahu dalil, tahu Tuhan tapi apa? Tidak tahu Tuhan, tidak tahu dalil. Kepada Tuhannya tidak tahu, kepada sifat wajib 20 tidak tahu. Namanya kufur. Kufurnya kufur ingkar. Jadi kufur ingkar itu kepada Tuhannya tidak tahu, sifat wajib 20 juga tidak tahu. Orang yang demikian, saya misalnya, maka saya ini tergolong adalah orang kufur. Tapi kufurnya kufur ingkar. Karena disuruh ngaji tauhid supaya tahu kepada Tuhannya, tidak mau. Jadi orang yang hatinya enggak tahu Tuhan, enggak pernah dengar wujud kidam bako, itu namanya kufur ingkar. Ya kufur ingkar. Ingkar itu apa sih, Pak? Ingkar itu mokong. Allah perintah orangnya enggak mau. Namanya bahasa Al-Qur'annya ingkar. Ingkar ambek mungkar itu lain apa sama? Kalau ingkar itu sifat. Kalau mungkar isim fa'il, orangnya, pelakunya. Ya katakanlah sama dengan syirik dengan musyrik, sama apa enggak? Kalau syirik itu sifatnya, kalau musyrik itu orangnya. Kalau Islam dengan muslim. Kalau Islam itu agamanya,
Kalau Muslim itu pemeluknya. Dengan dasar keterangan seperti ini, kita simpan aja semampunya. Saya nerangkan 40 poin, sampai dapat 2. Sudah enggak apa-apa. Dikumpulkan dikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit emas. Ono masih. Ya. Pak, jenengan tadi kan enggak tahu alamatnya ya. Terus akhirnya tanya-tanya ya. Nah, surga besok juga seperti itu. Tidak akan bisa masuk surga semua orang, apalagi non-Islam, kalau tidak tahu alamatnya. Lah tanya itu tadi sama dengan ngaji, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Semua orang-orang di dunia, orang Islam, bakas orang Islam, nggak akan bisa masuk surga seandainya 1, tidak tahu alamat, 2, tidak izin kepada yang punya surga, 3, kalau membaca saja tidak tahu yang disahadati, 4, iman tidak akan bisa masuk surga sebelum berjumpa dengan yang punya surga, 5, harus jadi orang baik. Siapa orang baik? Al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ternyata syarat untuk masuk surga berapa? Ya 5. Lah orang supaya enggak seperti itu, maka jangan menduduki kubur. Lah kubur itu siapa? Orang yang tidak jumpa, tidak tahu kepada Allah. Itu adalah nilainya sama dengan nyembah berhala. Berhala apa berhala? Kalau bahasa Indonesia ya berhala. Bahasa Jawa braholo. Kalau zaman Nabi berhala itu 3. Uzza, Lata, Hubal. Uzza, Lata, Hubal. Itu berhala sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad pembawa apa? Pembawa tauhid. Ada orang bilang, Nabi Muhammad gak tahu Allah. Kata siapa Nabi Muhammad gak tahu Allah? Umat makrifat apa mana Nabi ini? Gak masuk akal pendapat syariat itu. Tapi gak berarti syariat itu asor yoga. Sampean ya salah, hakikat tok gak ada syariat. Yang benar yang mana? Ya kedua-duanya. Gak boleh. Kita hakikat tok, gak pakai syariat. Lah terus masa kula nerangno ngaji ku meneng tok gak diwaca ku cangkem. Iya. Tapi maca tok ya gak enak, masa ngomong tok karo buktine. Ya mampus karo lah. Untuk kubur ingkar, kubur orang tidak tahu Allah, terus mokong pisan. Akhirnya namanya kubur ingkar. Berarti nilainya sama dengan nyembah berhala. Kalau kita agama Islam, terus ke masjid, terus ke langgar, tibaan, yasinan, kubroan, manakiban, walah wakai nemen. Iya, tapi kalau enggak jumpa dengan yang satu tersebut, maka nilainya walau berangkat ke masjid, ke langgar, ini nyembah apa mas? Ya berhala. Tadi belum nerangkan sudah saya kasih tahu rambu-rambu. Jamaah YouTube, ini ada keterangan yang kena kita masing-masing. Jangan punya nilai yang negatif. Ini ngaji nih. Ngengah barang siji. Ya gak barang ngono yoan. Allah ku barang napa mboten? Barang niku sek. Sek kambal, tembok, mana? Iki kacamata, terus rokok, kursi, apa yang macamnya? Ya sek. Berhala itu termasuk sek, sayun. Berhala itu tidak berarti reco, bukan. Kita sembahyang melihat kepada dinding misalnya,
dinding itu nilainya sama dengan berhala. Kalau ngaji syariat gak ditata rapi, gak dijabarkan seperti ini. Makanya gak ada cabang jernya, gak dijabarkan ya. Untuk keterangan nomor 1 selesai. Kira-kira berapa persen saya terangkan seperti ini jenengan nyaut? Kira-kira kok. Masa nek 15% gak nyaut. Ya kok cik nemen ya 15%. Cik ada ya. 15%. Pak Aman berapa, Pak? Kira-kira 200%? Wah. Overdosis. Overdosis pacar naik. Saking menggebu-gebune. Ayo apa? Oh nama 200%. Enggak. Itu gak lagi overdosis. Masa apal Quran sama swidak josi loh. Nah kan saking menggebu-gebune. Enggak ono itu cuma bahasa kok bahasa. Untuk keterangan yang kedua sekarang adalah kufur inat. Yaiku kufure wong kang weruh pangeran. Oh iki weruh iki. Weruh pangeran, weruh dalil. Tapi ora gelem nglakoni ilmu papat. Kaya kufure Abu Thalib. Sekarang, zaman sekarang, siapa yang tahu dalil, tahu yang punya dalil, sapa ro wong sing nang pangerane iku ro, nang dalil ya ro, tapi gak gelem nglakoni, iso tapi gak nglakoni, ro dongane tapi gak nglakoni, weruh nang pangerane tapi mboten disembah pangerane wau. Iku jenenge kufur inat. Contone kaya pamane Nabi Muhammad. Paman Nabi Muhammad kan yang masih peduli kepada Nabi Muhammad walau orang kafir atau kufur kan Abu Thalib. Gak musuhi, malah membela tok, tapi dia tidak tahu, gak mau bertauhid. Membela. Lain dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Paman sebanyak 5 dengan ayahnya, ternyata yang masuk Islam cuma berapa? 2, yaitu Sayyid Abdullah dengan Sayyid Hamzah. Sayyidina Hamzah. Hamzah itu paman. Kalau Abu Thalib tengah-tengah antara orang baik dan orang jelek. Cuma jeleknya tahu tapi tidak mau nyembah. Tahu tapi tidak mau melaksanakan. Itu adalah sifatnya Abu Thalib. Weruh pangeran, makrifat kan? Terus saat ini saya mentingali. Sekarang kita lihat siapa tahu Tuhan tapi nggak nyembah. Yaitu tauhidnya daerah kita sendiri, orang Jawa zaman lama. Banyak yang makrifat tapi tidak mau melaksanakan sholat. Nah orang seperti itu menurut pelajaran tauhid itu adalah kufur inat. Sudah makrifat, makrifatnya sama dengan kita. Tapi dari tauhid Jawa. Kalau tauhid yang kita pelajari ini tauhid agama. Untuk mudahkannya seperti itu klasifikasi seperti itu. Berarti orang nggak tahu Tuhan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi harus punya niat ke depan saya harus punya Tuhan. Jadi orang kufur inat itu tahu Tuhan. Makrifat nang Gusti Allah. Cuma makrifat gak digawe weruh pangeran tapi pangerane ora disembah. Dibanding nyembah nggak tahu yang disembah, dibanding tahu tapi nggak mau nyembah, lah sampai milih mana? Tahu tapi nggak mau nyembah, nyembah tapi nggak tahu. Kira-kira milih mana? Betul milih. Macamnya loro gak cocok.
Enggak, saya milih donya iki wedok tok gathik lanang dibanding lanang tok gathik wedok. Saya milih ndi? Mau dipikir apa? Enggak, selain Allah itu harus berpasangan memang. Utara pasangannya adalah selatan. Kalau utara sekarang menjadi sasaran, Mas. Sasaran dari Nyi Roro Kidul. Ngalor kabeh, kenek ngene kenek ngene tempate Mas Opik dodol iku. Semburat rono. Apa Nyi Roro Kidul ngalor nenek mulut gruduk mlebu maneh nang kandange. Adane sapi ya. Pengumuman bagi yang sudah tahu Allah, jangan sampai tidak sembahyang ya. Ngono. Sebelum materi saya bacakan, tadi sudah ada rambu-rambu. Awas, ini keterangan mengarah kepada kita semuanya. Termasuk jamaah YouTube. Tapi alhamdulillah para jamaah YouTube itu baik kok. Orangnya ini bener-bener. Malah orang yang dekat dengan kita dijak ngaji, walau ya Allah, walau tigilane. Iya. Padahal yang jauh sampai dolei mumet gak teko-teko. Ya termasuk bapak ini tadi. Ya. Semuanya ya mencari, Pak. Saya kesini nggak tahu juga. Endi yang tinggal ngaji embuh karo. Wis pokoke kumaha juragan wae. saya keproyo wae bareng. Pengumuman bagi yang orang yang sudah makrifat tauhid lama. Bapak yang masih ada, simak YouTube saya dan dengar ucapan ini. Mulai besok harap sembahyang ya. Sembahyang, saya ajak dari sini. Iya Pak, tapi saya masih adu ayam. Gak apa-apa, adu ayam ngaji tauhid boleh. Minum-minuman keras ngaji tauhid boleh. Ya ditanya, kamu minuman keras habis berapa Mas? Habis setengah botol. Ngaji saja, tapi besok dikurangi ngombene gak sampai setengah botol. Besok lagi dikurangi lagi, tapi ngaji tauhid boleh, boleh ngono ya. Ya apa sampean? Apa ditolak orang demikian? Ojo. Iku wong apik iku nggih ya. Boleh jek ono niat, masih ada minat untuk ke arah yang askabul yamin. Kalau kita askabul yamin, tapi jangan-jangan nilainya askabul simal. Orang-orang yang askabul simal, jangan-jangan nilainya askabul yamin. Terbalik. Jangan sampai ada seperti itu, tapi yang benar itu dari awal sudah Islam, terus mati juga Islam. Kemudian yang nomor 3, yaitu kufur juhud. Kufure sapa iki? Kufure wong kang weruh pangeran, tapi ora weruh dalil, kaya kubure iblis. Roh pangeran, makrifat, tapi gak liwat tauhid. Nah, ya apa iki? Sampeyan ngaji apa iku? Weruh pangeran tapi asale gak buka tauhid, tahu kepada Allah yang sebenarnya, tapi lewat ngajinya tidak lewat ngaji tauhid mutakot seket seperti ini, tapi derajat makrifatnya sama dengan kita. Tapi makrifatnya itu tidak lewat mutakot seket. Itu sama dengan memalukan Allah di hadapan orang banyak. Blojoti pakaiane guk ngarepe wong akeh. Bisa. Samblek kabeh iki. Dadi sampean nek kapane apa roh pangeran tapi ngajine duduk tauhid. Gurune kok wani makrifatno tanpa ilmu tauhid, padahal iku duduk kriteria. Kok kereta api duduk rile iku mang. Ya kok iso diarani rono. Maka gurunya adalah tokoh kekafiran, kekufuran. Enggak boleh seperti itu. Harus buka seperti ini. Kalau ngaji tanpa tauhid harusnya enggak boleh makrifat. Tapi kalau dipaksakan diri, kalau muridnya sih nurut aja. Lah ya apa gurune iki mang? Kok wani blojoti Allah di hadapan orang banyak. Kadek buka wujud idam kok langsung makrifat derajatnya sama dengan kita yang geluti tauhid seperti ini sampai beberapa tahun ini.
Ya itu namanya kubur. Kuburnya namanya Zuhud. Maka orang seperti itu derajatnya sama dengan iblis. Oh. Ini ada aturannya. Sekarang ada orang rewel ya, saya sendiri aja yang ngadepi. Wani muruk ngaji ya wani mati ngono ya. Iki jenenge pasukan berani mati. Sampeyan kelangan kula gak ngarah apa jenenge gak getun, tapi saiki gak ngarah getun. Boleh ono. Ono getun tiba ngarep iku. Ya Mas Opik ngomong, "Waduh aku susah deh." Lah apa? Mben dawa dompetku ilang. Oh, gak ono. Ya. Susah ki tiba ngarep mburi. Mburi, mesti kula ngomong kubur kafir gak urungan ya angin berlalu lah. Umpama saya sendiri Bapak Ibu, saya sendiri enggak ngaji tauhid. Diceritani tok halaman yo gak jelas, kitabnya yo gak linier. Terus saya memakrifatkan murid saya. Padahal bukan waktunya, tapi saya berani memakrifatkan murid saya, tapi saya tidak melalui tauhid. Maka saya sendiri derajatnya sama dengan iblis. Bisa jelas sampean. Oh, ngaji kereng. Nek sapa gak peduli pokoke. Nek kula dhewe babah. Ancene ngaji gak pandang bulu. Lah sapa sing pandang bulu? Sing enak sapa? Ya sing akeh wulune. Sapa emang? Ngaji kan dulu saya contohkan saya. Barokah makrifat. Tapi murub misalnya ya barokah murub murite. Ya barokah wani makrifatno pada gak berdasarkan iki berdasarkan wis tak makrifatne babah nggawa alat kaya kula ngatamno niku. Tapi gak liwat kene. Nek ngajine medongkrong tok ambek ngomong-ngomongan, kitabe yo gak jelas, halaman berapa, tapi makrifate padha ambek kula sing nyampekno iki. Mongko barokim kubur derajate padha ambek iblis. Dudu eblas. Eblas dudu iki kok lho. Enggak, wis enak kita ya. Iki sing wong-wong kuwatir nek tauhid mlebu nang internet, tele-tele rasane ruang lingkup dakwahnya sempit. Apane gak sempit? Gak oleh ngomong Allah di aras, gak oleh ngomong Allah gaib. Khotbah yang ngono gak oleh ngomong Allah gaib. Ruang lingkupnya semakin sempit. Sing jembar apa? Innallaha wasi'un alim. Innallaha sak temene Gusti Allah iku innallaha sak temene Gusti Allah iku wasiun napa zat kang jembar alimun tur zat kang mudaneni jembar iki omah iki diukur saged ta? Bisa nggih? Bisa karena sempit. Kalau zatnya Allah nggak bisa diukur karena luas. Luas itu bahasa Al-Qur'annya wasiun. Kalau besar kabirun. Tapi nek takbir ya aja dimaknani Allah luas. Allah besar. Allah wasiun. Ya aja. Gitu, kau oleh selamanya. Yang benar Allahu Akbar. Tapi apa kriterianya, tata keramanya, kalau takbir Allahu Akbar berarti hati kita harus melihat kepada besarnya zat Allah. Supaya enggak permainan. Berarti saya bukan iblis. Sebab saya mengajarkan tauhid, memakrifatkan jamaahnya berdasarkan tauhid. Supaya enggak abal-abal. Aja abal-abal. Narakno wong. Kok oleh ngaji serampang kabeh niki. Makane jamaah padha gembruduk iki lho sampeyan delok. Adik mobil sing sampeyan melok urunan iku kula tulisi. Ketik Gus Umar Jenar.
Lah kula gawe ngaji bendina, ya kok kono-kono ya diketing wong. Diketing sing ngeting sapa kancane Abarokim. Ngono. Nomor loro pacare Pak Juliono. Oh ngono kok nesuapan. Oh gak, Pak Juliono. Oh wong tuhu kok. Aja Bu eman-eman Bu. Nggih. Non? Sabar. Nggih sabar. Subur ya. Subur di Pak Juliono apa sampe kula dipek kono. Nggih, ngono jajal lho. Iki masih cari situ sing gak nang sapa? Oh, Ibu Rahmat. Oh, Mbak Uti. Nggih, tapi gak apa-apa nggih. Ini gak nyang pira, Man. Ada Lamongan. Apa? 6 atau 7. Nggih, tapi orang-orang yang gak masuk itu di dalam zat Allah, Mas Opik. Gak mungkin metu teko zat. Oleh majedub. Majedub ya apa? Yo kerem ana ing date Allah ngono. Diberitahu orang-orang yang enggak mengenal tauhid. Kenapa? Ya mau pengada. Ini nomor 3 berarti siapa iblis itu tidak mengkaji sifat wajib 20 tapi muridnya dikhatamkan. Kalau saya ya bisa. Umpama saya enggak ngaji sama sekali. Ayo Mas, tak dudono aja rame-rame ya. Allah ku ngene. Saya kufur. Walaupun di situ ngaji ada kitabnya, tapi kitab apa? Wong kitabnya kitab fikih. Wong kitabnya Bulughul Maram, wong kitabnya kitab kuning, wong kitabnya takrib. Tapi dikhatamkan, jangankan menggunakan kitab. Saya enggak ada kitab, teman saya undang, saya makrifatkan bisa, tapi saya dicap oleh Allah sebagai iblis. Orang ngajarkan agama, memarifatkan muridnya, tapi enggak buka wujud kidam bakok seperti ini, maka gurunya adalah iblis. Zaman ngomong dorong zaman, masih guru kula ya gak wani ngomong ini. Ki ngaji bahaya iki ya. Enggak ada, masih bahaya. Sampeyan delok mana bahayanya? Enggak ada. Kalau ngajinya beneran, tapi kalau ngajinya enggak beneran, bahaya sendiri menimpa kepada dirinya. Kalau saya enggak. Karena benar yang menyaksikan adalah Allah ini. Saya sendiri iblis apabila makrifatkan orang tanpa ngaji tauhid. Bisa lega ya. Rasane kok wong ngombe glek ngono ya. Enak rohani ku nek kadung haus tentang tauhid, sampai ngaji yang saya sampaikan rasa hati orang-orang, kau ono tang ngaji sing jero maneh sak liyane iki ngono. Rasanya seperti itu. Ya didoleki dhewe kono wis. Doleki nanti celulu. Ini sore Longan. Ini sore Bayang. Ya nemu yo kan. Ini sore Bayang nemu apa teman? Ya nemu Longan. Iya. Ini sore Bayang kan jenenge kan Longan. Ana Longan kok ndukure Bayang. Jenenge lho kan no. Tapi sakjane nurut hakikat ya sama di langit sana itu kan hakikat. Kalau syariat gak tumon Longan kok ndukur Bayang. Longan iku apa? Ya konesor Bayang. Iku lah secara umum ya. Nek sampeyan ndelok Longan ya gak ketok Allah. Ngomongnya bukro tahu wasila. Bukro tahu wasila iku padang gak padang, peteng gak peteng. Ngono. Nek kula iki ya gak padang gak peteng, ancene kulite mangkak melembung. Gak kuning ya gak ireng. Ya negro ya jare ngomong ben. Umroh kok kono ketekan wong wedok gede-gede jajar ambek bojone. Gulune kene wireng-ireng kuwabe. Ngono ku wis oke ngono. Delokane ayo enak ngono. Rasane atiku, ya Allah kalah ambek ngene Surabaya rek. Oke no wireng kuwabe lho. Ngono ku lanang wedok ya harmonis ae ngono. Nek koyo kene ya sece wong Barokem ya ketok lah. Nggih. Sece. Ya nomor 4, kufur yang nomor 4 adalah kufur nifak. Wah, ini berat dhewe, Bu. Dudu impak. Kufur nifak. Ya iku kufure wong kang ora weruh pangeran. Ah, iki gak ero iki.
tapi weruh dalil uga ora gelem iman kaya kubure wong munafik. Nggih, nang pangeran gak ro. Tapi dalile muluk-muluk. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wis mbok sembarang wis kaya ngono iki mang. Dalile pinter. Tapi nang pangeran gak ero. Sapa iki mang? Hah? Ya munafik. Kok endi nggone wong munafik? Nek sampeyan yo gak ngarani isor dhewe. Paling gak ya jahanam lah untuk jamaah cabang 12. Oh gak enak sih. Rokok sih main dokur kan ikut jahanam. Lah sih main isor. Munafik. Dadi nek ana wong pinter dalil go ndukur podium. Mimbar, pengajian ombo layar lebar. Mike sampe dimplok. Tapi karo pangeran, nggih para jamaah, para hadirin, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita kalau sembahyang yang benar. Padahal awake dhewe karo sing disembah. Iku mang pinter dalil, tapi karo sing duwe dalil. Wong apa emang? Munafik. Ngono, nek gak dionceki ngene karo lah. Yang ngene iki bab baca karo blange awake dhewe. Iki padha ambek ngaji ngrayahi jitoke dhewe. Sampeyan ngrayahi dhewe, insyaallah kula jamin aman. Jong ngrayahi jitoke sapa? Ojo, jamaah cabang kene gak ana sing gedhe kan kalunge. Boleh gak digawe. Gak digawe. Kalungan tasbih ae engko nek dicopet wong tak lironi. Ya. Ayo apa? Ngono tibane sampean milih sing pundi, Bu? Kira-kira iki. Kufur ingkar dikon ngaji tauhid gak gelem. Kufur inat ro pangeran gak gelem nyembah. Kufur juhud tapi apa jenenge weruh dalil. Ya. Apa iku? Weruh pangeran tapi ora weruh dalil kaya kubure iblis. Sing nomor 4 pinter dalil tapi gak ero sing duwe dalil. Lah sampean milih sing pundi iki? Ya gak kena dipilih blas judule wis nyolok ngono. Wan judule kufur kok. Gitu ya. Ngene iki wong-wong. Inti yang terkandung saya pesan kepada khalayak rame Indonesia dan sekitarnya, jangan sampai ngaji tanpa tauhid tapi makrifat. Kalau tanpa tauhid harusnya tidak makrifat. Kalau tanpa tauhid makrifat berarti gurunya yang salah. Itu murid, nek murid diterimane aku maha juragan wae. Benar semerap. Mas opo gak oleh nguruk wong nek kapane sampean dhewe gak liwat tauhid. Ini muruki wong oleh polane liwat tauhid. Ya. Nah, yang paling parah yang mana ini? Belum ada jawaban ini. Yang paling parah mana, Pak? Hah? Yang paling parah. Ya dilihat aja. Dan rokok sing paling nisor endi, ngono lho, Pak. Yang paling parah berarti jawabannya yang 4. Siapa tadi? Munafik. Contohnya munafik, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lah pinter ngomong sih. Harus sing diomong, tunggale iku. Nggih, ya mono ya mene sadat anak kadung 5. Lah biyen delok apa waktu sadat? Dibenahi malih. Jamaah YouTube, jamaah semuanya Indonesia termasuk. Kalau Anda semuanya belum tahu kepada yang disahadati, setelah makrifat sahadat lagi. Supaya benar. Sembahyang tidak lemot. Demikian untuk bab kufur, ternyata keterangan para berada pada kufur dan syahadat. Para. Demikian barangkali ada kekurangan ya minta petunjuk kepada Allah.